hati kami selebarnya untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami doa dan ucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Iya. Hari ini kita bersyukur kita bisa ada dengan anugerah Allah. Apapun keadaan kita hari ini kita bersyukur. Kita berterima kasih. Ya, kita juga bersyukur ya untuk acara pemberkatan pernikahan kudus dari Ruth dan Andre, begitu luar biasa. Ya, kami yang menghadiri pasti semuanya tahu ya, sangat menikmati. Selamat buat pastor dan ibu atas pernikahan kudus yang sudah berjalan dengan baik dan Tuhan dimuliakan. Baik Bapak Ibu, hari ini tanpa terasa kita udah di bulan Juni. Ya, bulan Juni udah hampir dari setengah dari tahun 2024. Hari ini tema kita di bulan Juni masih di dalam topik doa. Judulnya adalah, tema kita hari ini, doa adalah cara orang percaya memelihara iman pada zaman akhir. Jadi kira-kira ada 3 konteks yang akan kita bahas, yaitu doa, memelihara iman, di tentang akhir zaman. Jadi kita bagaimana caranya di akhir zaman ini kita bisa tetap terpelihara iman kita. Kita bahas dalam konteks doa. Hari ini yang menjadi tema kita ada 2 ayat Alkitab yang menjadi tema kita. Yang pertama dari 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Karena ini masih 1 ayat aja, yuk kita baca bareng-bareng yuk. Karena iman timbul dari pendengaran, paling enggak tetanggamu bisa dengar dan hatimu juga bisa dengar. Ayo Bapak Ibu yuk kita sama-sama. 2 iya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Bapak Ibu kita bisa sepakat hari ini bahwa kapan Yesus akan datang, kapan Yesus akan kembali, itu kita bisa pastikan semua kita nggak ada yang tahu. Tapi Tuhan memberi tanda. Tuhan bilang begini, akhir dari segalanya adalah kalau Injil itu bisa sampai ke seluruh dunia, baru dia akan datang. Kapankah itu? Bukan menjadi urusan kita kapan. Urusan kita adalah mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Kristus sehingga kita boleh ditemukan tetap hidup di dalam kekudusan. Dikatakan tadi kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena sudah dekat, mungkin ada orang sering bilang kayak gini, ini ayat dari dulu diomongin sudah dekat. Dekatnya berapa? Kata Alkitab, 1 hari bagi Tuhan itu 1000 tahun bagi kita. Jadi kita nggak tahu kapankah itu, yang jelas karena harinya makin dekat. Petrus bilang kuasai dirimu dan jadilah tenang. Kenapa perlu kita menguasai diri? Kenapa kita perlu tenang? Karena dengan menguasai diri dan kita dengan tenanglah kita bisa berdoa dengan efektif. Sekali lagi, hanya dengan tenang dan menguasai diri. Kenapa? Nanti kita akan lihat apa yang terjadi nanti di akhir zaman ini. Sehingga kita perlu menguasai diri dan kita tenang. Kalau kita tenang dan bisa menguasai diri, maka kita akan dapat berdoa. Ini ayat yang kedua yang menjadi tema kita. Saya akan baca buat Bapak Ibu Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-17 sampai 23. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, Yudas sedang berbicara kepada jemaat yang merupakan orang-orang percaya. Dia sampaikan ini kepada jemaat. Giat, tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Dikatakan dalam perikop ini bahwa akan tampil pengejek-pengejek. Kemudian hidup di dalam hawa nafsu. Ayat 19. Mereka adalah pemecah belah. Jadi Bapak Ibu, Yudas sedang bilang kepada jemaat, tanda-tanda dari akhir zaman adalah salah satu di gereja, di dalam jemaat akan ada orang-orang yang punya niat, punya keinginan
untuk memecah belah jemaat. Bapak Ibu perlu tahu bahwa dua lembaga yang diciptakan oleh Tuhan, dan ini seringkali iblis ambil bagian karena dia tahu kalau ini dirusak, semua rencana Allah akan lambat untuk dikerjakan. Lembaga yang pertama adalah keluarga. Dia pecah belah keluarga, nanti kita lihat ayat-ayatnya dari ayat ini. Kemudian yang kedua, gereja. Kalau gereja pecah, kalau gereja terpecah belah, gereja akan lari dari fokus. Keberadaan gereja sebenarnya untuk melakukan misi Kristus di muka bumi ini. Tapi karena gereja sibuk dengan hal-hal yang akhirnya membuat perpecahan, gereja seringkali lari dari panggilan yang seharusnya. Nah, mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan duniawi dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Bisa bayangin, kita yang hidup dengan Roh Kudus saja itu bisa kadang-kadang jatuh bangun, bisa ngebayangin orang yang gak punya sensornya lagi, gak punya Roh Kudus di dalam hidupnya. Saya yakin dia gak akan bisa bedain mana yang harus dilakukan, mana yang harusnya tidak dia lakukan. Hidupnya penuh dengan kegelapan. Selanjutnya kita akan lihat apa sih sebenarnya yang terjadi dalam jemaat yang kita baca di dalam Yudas ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Kalau kita lihat di dalam Bapak Ibu, saya akan bacakan bahwa yang terjadi pada saat jemaat di Yudas, dalam konteks Yudas ini adalah surat Yudas ini ditulis untuk menentang para guru palsu. Kemudian yang secara terang-terangan mereka berhaluan, artinya mereka mengikuti satu ajaran, mereka memberikan ajaran-ajaran guru palsu kepada jemaat. Saya mau bilang bahwa guru palsu ini kalau kita baca di Yudas, mereka ada dalam berjemaat. Mereka tinggal di jemaat pada saat itu dalam konteks ini. Dan mereka memberi ajaran yang namanya antinomisme. Antinomisme itu adalah mereka satu ajaran yang mengajarkan bahwa keselamatan melalui kasih karunia mengizinkan mereka untuk berdosa tanpa dijatuhi hukuman. Dan yang menghina pernyataan Rasul tentang pribadi dan karakter Yesus. Jadi mereka adalah yang berkata begini kira-kira, kita ini udah terima kasih karunia, kita ini hidup dalam kasih karunia. Karena kita hidup dalam kasih karunia, kita bebas buat dosa. Kita bisa berzina, kita bisa menipu, nanti kita lihat ayat-ayatnya. Kita bisa lakukan apapun, kenapa? Karena ada anugerah Allah yang besar. Jadi lakukan aja dosa sesuka kita. Toh kita akan masuk surga, toh kita akan diampuni. Kira-kira itu ajaran yang disebut dengan antinomisme. Dan tanpa kita sadar, gereja bisa terhisap dalam pengajaran-pengajaran yang seperti ini. Ada yang terlalu yang namanya hyper grace, terlalu mengagungkan anugerah dan sampai tidak lagi menghormati kesucian dan kekudusan Tuhan. Terlalu mengagungkan anugerah, tidak lagi punya rasa hormat dan takut akan Tuhan. Inilah yang terjadi di dalam jemaat yang ditulis oleh Yudas pada saat ini dikatakan tanpa dijatuhi hukuman ataupun mereka bilang karakter Yesus itu nggak ada yang bisa ditiru. Kemudian apalagi dengan demikian mereka memecah belah gereja melalui ajaran-ajarannya terjadi dualisme. Yang sini bilang kita harus menghormati, yang sini bilang enggak. Kekudusan kita enggak, itu anugerah Allah. Kita bisa buat dosa atau kita diampuni. Yang satu, ada orang-orang yang menghormati kekudusan Allah. Ada orang-orang yang mengerti anugerah tapi dia menghormati, punya rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Dan kemudian kalau kita baca nanti di ayat 4, kemudian dengan demikian mereka memecah belah. Tadi Bapak Ibu bisa baca di ayat 19 dan 22. Dan bagaimana harus berperilaku itu ayat 4, 8 dan 16. Yudas melukiskan guru palsu yang tidak berprinsip ini sebagai orang-orang fasik di ayat yang ke-15. Jadi Yudas bilang orang-orang yang sudah menikmati anugerah ini tapi mereka tetap hidup di dalam dosa. Guru-guru ini disebut sebagai orang fasik dan juga sebagai orang yang tanpa Roh Kudus di ayat yang ke-19. Jadi Bapak Ibu dengar baik, ada ajaran-ajaran ini yang boleh masuk kepada gereja. Dan ajaran ini seringkali membuat pro dan kontra. Ada orang-orang yang tetap hidup dalam dosa, dia menerima ajaran ini, ajaran antinomisme ini.
yang mengakui anugerah Allah, tapi kita bisa bebas buat apa aja. Kita bebas buat apa saja. Toh kita mati akan masuk surga. Toh kita nanti juga akan diampuni. Ya udah nikmati aja dosa. Kira-kira itulah yang masuk kepada gereja pada saat itu. Nah Bapak Ibu, ada beberapa karakter yang dimiliki oleh guru-guru palsu. Jadi guru-guru palsu ini dan para jemaat yang mengikuti guru-guru palsu ini, mereka hidup dalam beberapa hal. Inilah akhir zaman yang dimaksud menurut perikop ini. Sekali lagi, saya akan tetap konteks mengiring kita dalam perikop ini. Bagaimanakah karakter seseorang, dia ada di dalam gereja, dia mengerti kasih karunia, tapi dia tidak menghormati kekudusan dan kesucian, tidak punya rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Seharusnya semakin Kristus ada di dalam kita, saya percaya Kristus yang kudus itu tidak mungkin terus-menerus mengajari saya untuk jatuh ke dalam dosa. Tidak mungkin mengajari saya untuk terus-menerus hidup dalam keinginan daging. Kenapa? Karena dia ada di dalam saya, dia bergerak di dalam saya, dialah yang menggerakkan saya untuk saya mau melakukan apa. Jadi gak mungkin kalau Bapak Ibu berkata, Bapak Ibu terus-menerus ada di dalam dosa. Nah kalau yang pertama kita lihat adalah, mereka tidak suci secara seksual. Bapak Ibu saya akan baca dengan cepat. Ayat yang keempat dari Yudas pasal yang pertama. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, ini di tengah jemaat. Yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahkan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi dikatakan di situ adalah melampiaskan hawa nafsu. Artinya yang pertama adalah tidak suci secara seksual. Bapak Ibu dengar baik, ajaran-ajaran saat ini kita hati-hati Bapak Ibu. Saya mau bilang dari mimbar ini, Bapak Ibu perhatikan rumah tangga kita masing-masing. Perhatikan, kenapa? Karena saya mau bilang sekarang ini perselingkuhan seringkali bukan hanya lagi dilakukan oleh para pria. Seringkali bahkan perselingkuhan dilakukan oleh seorang wanita. Saya mau katakan perhatikan pernikahan kita. Hendaklah pernikahan kita tetap suci baik secara seksual. Ini menurut Alkitab. Nanti Bapak Ibu bisa baca dari ayat-ayat dari Yudas pasal yang pertama. Kemudian hidup seperti Sodom dan Gomora. Saya akan baca ayat 7. Inilah tanda akhir zaman kenapa doa hari ini kita belajar bisa sebagai penangkal bagi kita. Sehingga kita bisa hidup tetap dengan iman di akhir zaman ini. Ayat yang ke-7 dikatakan begini Bapak Ibu. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan, Bapak Ibu coba lihat, percabulan, mengejar kepuasan-kepuasan yang tidak wajar. Kemudian telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Yang kedua, kehidupan karakter orang-orang pada saat itu di dalam jemaat yang ditulis di Yudas adalah mereka hidup seperti Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora di sini adalah hidup dalam percabulan. Kemudian kepuasan-kepuasan yang tidak wajar. Bapak Ibu, inilah saya mau bilang, ini mereka hidup di gereja. Mereka mengerti anugerah. Tapi ada orang-orang yang hidupnya penuh dengan kepalsuan. Hidup seperti Sodom dan Gomora. Hidup dengan percabulan. Melakukan hal-hal yang tidak wajar. Yang tidak sesuai dengan firman Allah. Kemudian kompromi seperti Kain. Kita tahu kisah Kain dan Habel. Kompromi. Seringkali kadang-kadang orang gak bisa bedakan. Karena saking banyaknya dia hidup di tengah-tengah semua orang melakukan. Dia pikir toh semua orang melakukan. Saya pikir kalau saya gak melakukan, kita berpikir kita malah yang aneh.
Akhirnya kita mengambil keputusan, kita tidak lagi hidup berdasarkan firman, tapi kita hidup berdasarkan banyaknya orang yang melakukan. Di sekitar kita semuanya mungkin di kantor, orang terbiasa misalnya mencuri fasilitas kantor, kita pikir semua orang di kantor melakukannya. Kalau saya nggak melakukan, saya malah aneh. Akhirnya kita mengambil keputusan untuk kompromi, karena kita anggap itu biasa, semua orang melakukannya. Itulah kompromi. Kalau Bapak Ibu baca ayat yang 11, ada beberapa tokoh Alkitab yang diangkat dalam perikop ini sebagai tanda dari akhir zaman. Gereja mulai kompromi, gereja mulai abu-abu, gereja sudah mulai tidak lagi berani menyatakan bahwa ini tidak benar, ini tidak sesuai dengan firman. Kita mulai kompromi. Itu kata Alkitab di pasal yang pertama, karena Yudas ini cuma satu ayat. Ayat 11, celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan. Bapak Ibu, kompromi seperti Kain. Kemudian serakah seperti Bileam. Hati-hati Bapak Ibu. Berdoa untuk kaya raya tidaklah salah, kita untuk kaya raya. Tapi serakah, bukti tanda tidak mampu mengucap syukur. Serakah itu bawaannya kurang melulu. Itu orang serakah. Orang serakah gak pernah bisa hidup dengan apa yang dipercayakan Tuhan dalam hidupnya. Boro-boro mengucap syukur. Serakah. Semuanya mau jadi miliknya. Semuanya mau dapat untung. Kalau dia melayani dia mikir untungnya apa? Kalau aku kasih waktu sama Tuhan, terus aku harus melayani, capek lagi melayani satu ibadah, dua, belum lagi dua pelayan, belum lagi begini. Akhirnya kita pikir nggak ada untungnya, kita nggak dapat apa-apa. Jadi yang kita cari adalah apa yang bisa mendapatkan buat kita. Karena apa? Keserakahan. Serakah seperti Bileam, kita tahu kisah Bileam. Ketika keledainya yang akhirnya bicara. Bileam ini adalah seorang yang ahli nujum. Bileam ini terkenal kalau dia ngomong A akan terjadi A. Kalau kita baca Alkitab, kalau dia ngutuki sesuatu akan terjadi kutuk, kata Alkitab. Kalau dia memberkati seseorang, orang itu pasti diberkati, kata Alkitab. Satu kali Balak, pemimpin pada saat itu karena tahu Bileam sangat punya anugerah, karunia, yang luar biasa kalau dia mengutuki, kalau dia memberkati pasti jadi. Akhirnya dia bilang sama Balak, kutukilah Israel. Kamu kutukin. Pada saat itu Bileam gak mau karena rasa takut hormat kepada Tuhan. Tapi tiba-tiba Balak kirim orang bawa uang yang lebih banyak. Banyak dibawa. Begitu dia lihat uang, dia bilang, dia mau. Dia lakukan, dia mau pergi mengutuki Israel. Pada waktu dia mau jalan, keledainya mulai bicara. Waktu itu dia pukul keledainya. Terus keledainya ngomong, Bileam, kenapa kau pukul aku? Bileam terkejut. Karena keledainya bicara. Tuhan pakai keledai untuk bicara kepada Bileam. Kadang-kadang di dalam hidup ini, orang yang paling rendah dalam hidup kita seringkali dipakai Tuhan. Seorang nabi yang punya karunia, gak peka lagi dengan Tuhan. Tuhan harus pakai binatang bicara dengan dia. Tuhan harus pakai binatang. Kenapa? Karena Bileam pada waktu itu, waktu dia mau bergerak, dia mau mengutuk Israel. Tuhan marah kepada dia dan akhirnya keledainya bilang, kenapa bukankah aku ini disuruh oleh malaikat Tuhan? Akhirnya Bileam sadar. Bapak Ibu hati-hati dengan keserakahan. Semuanya kita nilai dengan uang. Semuanya. Selalu kita pikir untung kita apa. Itu akhir zaman. Kemudian apa lagi? Suka memberontak. Seperti Korah. Korah ini memberontak. Kita tahu dia adalah keturunan ketiga dari Yakub. Cicitnya dari keturunan Yakub. Tapi bisa bayangin. Dia memberontak pada waktu itu bukan tugas dia untuk membuat mezbah. Ada Musa. Tapi dia memberontak. Dia bikin dupa. Dan akhirnya Tuhan marah kepada Korah. Tuhan tidak menerima dupa yang dibawa oleh Korah kepada Tuhan. Karena pada saat itu yang seharusnya melakukan adalah Musa.
Musa masih ada. Pemberontak. Di zaman akhir ini akan banyak orang-orang yang memberontak kepada para pemimpin, memberontak kepada orang tua, memberontak kepada atasan, memberontak kepada pemimpin. Orang yang memberontak seringkali menganggap selalu dia identik dengan sombong, keangkuhan. Kenapa? Karena dia berpikir dia lebih hebat daripada orang sekitarnya. Hati-hati kalau kita udah merasa kita lebih pintar, kita lebih oke, kita lebih bisa dari orang lain, kita lebih layak dari orang lain. Itu cenderung kita akan memberontak. Kemudian itulah tanda dari akhir zaman menurut ayat ini. Ayat-ayat yang di belakangnya itu merupakan ayat yang ada di Yudas yang kita pelajari. Sombong, congkak. Ini dari ayat firman Tuhan hari ini. Sombong, congkak, gak bisa diomongin. Orang biasanya kalau semakin banyak, semakin lama tahunnya ikut Tuhan, itu kecenderungan hati-hati dengan yang namanya gak bisa lagi diomongi. Gak bisa lagi mau dinasehati, gak bisa lagi dievaluasi. Kalau dia dievaluasi, dia garang berangnya luar biasa. Padahal saya mau katakan orang yang rendah hati, dia welcome dengan yang namanya evaluasi atau dia mungkin dinasehati. Nah, tapi akhir zaman orang akan semakin sombong, semakin congkak. Selanjutnya, penipu. Penipu itu adalah orang yang tidak berbicara sesuai dengan fakta, orang yang tidak berbicara sesuai dengan apa yang ada. Penipu, pembohong. Kalau Bapak Ibu baca ayatnya di 4 dikatakan ayat 4a, sebab ternyata ada orang tertentu telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, ada di gereja padahal tujuannya merusak gereja, itu penipu. Kemudian apa lagi? Pemecah belah, ayat yang ke-19. Dikatakan ayat yang ke-19. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Orang kalau punya ambisi ke gereja biasanya dia akan lebih cenderung memecah belah. Makanya dikatakan punya keinginan-keinginan. Karena keinginan yang gak dapat akhirnya dia mencoba dengan segala macam cara. Mungkin dengan kesombongan yang itu tadi itu, mungkin dengan pemberontakan, mengkudeta, terjadilah perpecahan. Dikatakan apa? Pemecah belah. Siapa di sini? Saya pikir kalau di jemaat ini enggak ada ya. Kemudian ayat 12 sampai 16, kalau Bapak Ibu baca, kalau tadi dari ayat yang saya berikan tadi itu merupakan diangkat dari kehidupan perjanjian lama. Orang-orang dalam perjanjian lama. Sedangkan di ayat 12 sampai 16 Bapak Ibu bisa baca nanti. Itu lebih dikatakan mereka itu seperti air yang begini, yang begini. Jadi saya hanya mau tampilkan bagi kita hari ini adalah bahwa inilah dalam perikop ini kehidupan gereja. Ada orang-orang yang di gereja menurut Yudas kehidupannya seperti ini di tengah-tengah gereja. Inilah yang akan terjadi di akhir zaman di tengah-tengah gereja. Akan ada pemberontak, orang semakin sombong, semakin angkuh, susah diomongi, keras kepala. Itu orang-orang angkuh. Nah, Bapak Ibu sekarang kita lihat ayat 20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri. Di tengah-tengah tadi keadaan yang seperti itu ada nasihat yang diberikan oleh Yudas. Bangunlah dirimu sendiri di atas imanmu yang paling suci. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sampai menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Kalau kita baca dari ayat ini, apakah yang perlu kita hadapi? Kalau tadi ada kita lihat beberapa karakter-karakter dari akhir zaman. Dan karakter itu kalau kita baca tadi itu ada di dalam jemaat. Itu hidup di dalam jemaat ditulis oleh Yudas. Bagaimana caranya
kita yang sedang menghadapi dari akhir zaman ini, apa yang harus kita lakukan sehingga tanda zaman ini yang semakin hari semakin jauh dari kehendak Tuhan itu tidak menjadi bagian dari hidup kita. Karena ingat Bapak Ibu, dia menyusup, dia ada di tengah-tengah gereja. Itu yang membuat ada banyak pada saat itu jemaat yang mengikuti ajaran tersebut. Mereka hidup di dalam dosa, hidup dalam perzinahan, hidup dalam kenajisan, tidak lagi punya rasa hormat dan takut akan Tuhan. Yang pertama kalau kita baca ayat ini adalah, bangun dirimu di atas iman yang paling suci. Sekali lagi Bapak Ibu, bangun dirimu di atas dasar iman yang paling suci. Bangun itu bicara tentang sesuatu yang terus kita kerjakan. Pada waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita secara pribadi. Saya mau katakan, roh kita pada waktu kita percaya Yesus, kita udah yakin itu menjadi milik Tuhan 100%. Pada waktu Tuhan menciptakan kita dari semua ciptaan, hanya kita yang diberikan rohnya, nafasnya. Makanya pada waktu kita mati, kita yakin masuk surga. Kenapa? Roh itu yang tadinya pada waktu kita jatuh ke dalam dosa, itu menjadi milik iblis. Tapi pada waktu kita terima Yesus, roh itu menjadi milik Dia. Sebabnya pada waktu kita mati, kita yakin masuk surga. Kenapa? Roh itu sudah menjadi milik Dia dan itu akan kembali kepada Dia ke surga. Tapi kita punya pikiran Bapak Ibu. Ada yang namanya roh, jiwa, dan tubuh. Jiwa kita ada pikiran kita, ada perasaan kita, ada keinginan kita yang terus menerus harus kita bangun. Dengan roh Allah yang ada di dalam diri kita itu. Keinginan-keinginan kita. Bangun dirimu di atas dasar iman yang paling suci. Kita akan lihat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membangun diri sendiri. Dalam membangun perlu diingat bahwa iman adalah dasar. Bahwa iman adalah pondasi. Ayat yang ke-20 saya akan baca buat Bapak Ibu. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Bangun imanmu dalam dasar iman yang paling suci. Dikatakan dalam membangun ini perlu iman, dasar pondasi. Bapak Ibu bisa bayangin kalau kita hidup di dalam anugerah dan kita ikut di dalam seperti tadi ajaran tadi itu, ajaran yang mengerti anugerah Allah tapi tidak punya rasa hormat, tidak punya rasa takut kepada Tuhan, dan kita pikir kita bisa buat sesuka hati kita dan kita yakin pasti masuk surga. Saya mau katakan perlu membangun iman, fondasi, dasar yang kuat dengan kesucian, dengan rasa hormat dan rasa takut akan Tuhan. Bangun imanmu. Artinya saya yakin kalau hari ini saya menjaga kekudusan, menjaga kesucian saya yakin ada satu dasar iman, ada pijakan yang benar. Saya tahu bahwa perbuatan baik saya tidak menyelamatkan, tapi ketika saya menjaga kekudusan, saya menjaga kesucian, ada upah yang Tuhan berikan kepada saya. Bukan masalah masuk surga atau tidak. Tapi saya tahu ada berkat ketika saya menjaga kekudusan, ketika saya menghormati kekudusan, ketika saya punya rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Ada upah, itulah mahkota. Bukan lagi bicara tentang masuk surga atau tidak. Tapi saya punya iman, saya punya pengertian, satu pondasi yang kuat. Aku berbuat baik bukan supaya aku masuk surga. Tapi aku berbuat baik karena roh Allah itu ada padaku. Roh yang suci, roh yang kudus. Dan aku tahu ada upah yang akan aku terima. Itu dasarnya. Bangun dirimu di atas dasar iman. Fondasi yang benar. Iman adalah fondasi.
Bangunan ini Bapak Ibu, fondasi yang tepat untuk kekudusan dan perbuatan baik. Kalau kita nggak punya iman, saya pikir sulit buat kita untuk berbuat baik. Karena kita pikir buat apa? Berbuat iman buat apa? Berbuat baik buat apa? Kita nggak punya iman yang benar fondasinya. Bahwa perbuatan baik saya itu akan mendapat upah. Perbuatan baik saya akan mendapatkan berkat di dalam setiap perbuatan baik. Bukan untuk keselamatan, sekali lagi Bapak Ibu. Jadi bangun karena iman adalah fondasi yang tepat. Kemudian perbuatan baik tanpa iman, perbuatan baik Bapak Ibu buat baik nih. Tapi tanpa iman, Bapak Ibu melakukan perbuatan baik bukan karena didasarkan pengertian, beriman kepada firman karena kita baca Alkitab. Contoh kata-kata Alkitab, kasih musuhmu. Ini kan gak gampang. Tapi karena kita tahu ketika kita mengasihi musuh ada berkat yang Tuhan berikan. Itu menjadi dasar fondasi kita. Ada pijakannya kenapa kita melakukan sesuatu. Ada pengertian yang kita dapat. Ada firman yang kita dapat. Bukan main sembrono. Tapi karena kita beriman. Perbuatan baik tanpa iman adalah seperti atap tanpa fondasi. Ngebayang ini atap nih. Tapi nggak ada fondasi, nggak kuat. Sedikit ada masalah, kita akan gampang meninggalkan Tuhan. Sedikit ada masalah, kita akan bilang, untuk apa aku berdoa? Untuk apa aku melayani? Toh kondisinya makin parah. Keadaan rumah tanggaku pun, suamiku pun semakin sulit sepertinya untuk datang kepada Tuhan. Keluargaku berantakan. Sebuah kehidupanku sepertinya gak mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan. Dikatakan apa? Perbuatan baik tanpa iman seperti atap tanpa pondasi. Gampang disesatkan. Nanti ada orang masuk, gak apa-apa. Kamu kan manusia. Gak apa-apa kamu berzina. Kira-kira seperti itu ayat-ayat ini. Gak apa-apa kamu ya selingkuh kecil-kecilan. Gak apa-apa. Kan kamu manusia. Lagian bukan hanya kamu yang selingkuh. Banyak orang selingkuh. Bahkan tuh pendeta selingkuh. Itu ajaran yang terjadi pada saat itu. Kalau kita nggak punya pijakan iman yang benar, kita akan bilang ya juga ya, pendeta pun selingkuh, benar juga. Ya berarti apalagi aku ini cuma jemaat. Pondasi, hati-hati tadi saya katakan, perhatikan keluargamu. Karena lembaga yang sering dirusak oleh iblis adalah yang pertama keluarga, yang kedua gereja. Karena inilah lembaga yang berdasar dari idenya inisiatif Allah. Allah sendiri yang membangun keluarga, Allah sendirilah yang membangun gereja. Dan ini seringkali menjadi sarana bagi iblis untuk dipecah belah. Sebabnya saya mau ajak kepada semua jemaat, bangun pondasi kita dengan tepat. Iman kita, karena iman tanpa perbuatan baik adalah seperti pondasi. Dikatakan begini tadi, iman tanpa perbuatan baik, atap tanpa pondasi. Dan iman tanpa perbuatan baik adalah fondasi tanpa bangunan. Fondasinya oke, tapi nggak pernah menata, nggak pernah baca Alkitab. Fondasinya udah yakin masuk surga, yakin udah terima Yesus, fondasinya oke. Tapi fondasi yang kalau nggak dibangun rumah, nggak jadi juga rumah. Makanya dikatakan bangun dirimu di atas dasar iman yang paling suci. Bangun. Dikatakan perbuatan pondasi tanpa bangunan. Kalau iman tanpa perbuatan adalah pondasi tanpa bangunan. Pondasi tapi enggak ada bangunannya. Pondasinya bagus. Tapi enggak pernah hari demi hari mengalami pertumbuhan. Jadi buah yang baik itu mensyaratkan pohon yang baik. Kita tahu ayatnya di dalam Yohanes. Dari buahnya lah orang tahu siapa kita. Sekali lagi Bapak Ibu. Yang pertama bagaimana caranya?
supaya iman kita bisa tetap terjaga di akhir zaman yang akan semakin lama, semakin hari. Kehidupan orang semakin sombong, kehidupan orang semakin angkuh, pemberontak. Bagaimana supaya iman kita bisa terpelihara? Bangun diri kita masing-masing di atas dasar iman yang paling suci. Yang kedua, peliharalah dirimu dalam kasih Allah. Saya menarik ada kata-kata kasih Allah. Pelihara, bukan hanya dibilang pelihara dirimu. Sepertinya kalau kita melihat perikop ini, sepertinya Yudas sedang mengajarkan kita ego. Tidak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca di ayat yang selanjutnya 22, memang di ayat 20 dan 21, Yudas sedang berbicara secara personal. Tapi yang ke-22, ke-23, dia ajarkan kita bagaimana caranya. Caranya adalah mengasihi banyak orang. Bagi Yudas, saya yakin kenapa dia mulai dengan diri sendiri. Saya mau katakan orang yang terhebat kalau kita bisa melayani orang lain, kita harus mulai bisa melayani diri kita sendiri. Dikatakan Yudas 1 ayat 21, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Yang kedua, pelihara dirimu dalam kasih Allah. Bapak Ibu, yang paling gampang menggeser seseorang adalah itu ketika yang namanya kasih seseorang itu kemana yang lebih condong. Tahukah Bapak Ibu, sebuah perselingkuhan dalam rumah tangga seringkali itu bisa berubah cinta kasihnya karena apa? Mulai menaruh kasih cinta kepada orang. Pertama dimulai dengan membandingkan. Satu kali saya pernah ketemu dengan seorang ibu. Dia berselingkuh dengan teman masa SMA. Jadi rencananya cuma reuni. Kemudian mulai tiap malam, mulai curhat-curhatan by WA. Cerita-cerita tanpa disadar, terbangunlah namanya kenyamanan. Waktu saya mencoba untuk konseling, dia sudah berat untuk melepaskan karena sudah terlalu dalam. Bapak Ibu dengar baik, kapan waktu saya tanya, kapan perselingkuhan mulai terjadi dalam hidupmu? Pada waktu dia mulai membandingkan pasangannya dengan orang lain. Dia mulai bilang, kayaknya sama ini aku enak cerita. Kayaknya aku sama ini nyaman. Kayaknya aku sama ini diterima. Aku bisa cerita banyak hal. Mulai dia memberikan kasih yang lebih banyak kepada yang teman mantan dari sekolahnya daripada pasangannya. Setiap kali pasangannya punya kesalahan, dia mulai bandingkan. Enggak seperti ini, dia bisa terima aku, dia bisa dengar aku. Semua mulai membandingkan. Bapak Ibu, untuk bisa memelihara iman kita di akhir zaman ini, saya mau pastikan Bapak Ibu harus punya cinta kepada Tuhan melebihi apapun di muka bumi ini. Kalau selama cinta kita lebih besar kepada dunia ini, saya mau katakan kemungkinan untuk kita hidup dalam karakter dari akhir zaman ini, itu sangat besar kemungkinannya. Makanya dibilang pelihara dirimu dalam kasih Allah. Kalau ada nurut kita yang lebih menarik daripada Yesus, kalau ada menurut kita lebih nyaman daripada Yesus, kalau ada menurut kita kebahagiaan yang lebih daripada Kristus, ini alamat yang paling gampang buat kita untuk beralih dari kasih kita kepada uang kah? Tadi yang akhir zaman itu, Bileam pertama nggak mau dia ngutuk Israel, begitu uang. Kasih yang mana yang kita bangun selama ini? Saya tidak alergi dengan berkat. Saya tidak alergi kalau Bapak Ibu hidup berkelimpahan. Saya tidak pernah alergi dengan hobi. Saya nggak pernah alergi dengan apapun fasilitas. Tapi dengar baik Bapak Ibu. Kalau hatimu lebih condong, kalau cintamu lebih condong, lebih besar kepada hal-hal yang dunia berikan daripada cintamu kepada Kristus. Saya mau katakan, itu akan lebih cepat membuat kita jauh daripada kasih Tuhan. Makanya pelihara dirimu dalam kasih Allah. Kalau Bapak Ibu pernah mengalami satu titik
pernah berkata bahwa seperti Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan apapun. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dia bilang, saya suka kali kalimat ini. Tuhan gembalaku, dia bilang aku tidak ingin apapun. I shall not want. Aku gak pengen apapun. Kenapa? Karena Daud udah ketemu dengan kepuasan melebihi dari semua kepuasan dunia. Iya benar ada keinginan seks kata Alkitab. Iya benar kita butuh uang. Tapi kita bilang keinginan seks, uang, berkat yang berlimpah itu tidak akan pernah mengalihkan kasih kita kepada Allah. Dan itulah yang membuat kita, Bapak Ibu nanti kita akan belajar kenapa kita perlu berdoa. Karena Bapak Ibu kasih kita lebih besar kepada dunia, inilah yang membuat kita gak punya waktu untuk berdoa. Kasih yang kita bangun bukan kasih kepada Allah. Kita memelihara iman, memelihara diri. Bukan karena kasih kepada Allah. Bangun Bapak Ibu, pelihara dirimu. Apa yang Bapak Ibu selama ini Bapak Ibu merasa kalau aku begini aku puas. Kalau seandainya aku punya uang sekian, pasti Tuhan aku berdoa kepada Engkau. Pasti aku mengasihi Engkau. Boro-boro. Sekarang aja dengan kita ada berapa mungkin dikasih uang ampat aja kita gak punya waktu untuk berdoa. Kita gak punya waktu untuk mencintai Tuhan. Kita gak punya waktu untuk mengasihi Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu. Selama masih ada Bapak Ibu di dunia ini yang kita lebih tertarik daripada Kristus. Impossible kita bisa mengasihi Kristus dengan benar. Bapak Ibu punya hobi, oke silakan. Tapi kalau engkau lebih mencintai hobi daripada Kristus, ini akan jadi problem. Punya uang banyak, enggak jadi masalah. Tapi kalau uang yang lebih engkau cintai daripada Kristus, Bapak Ibu saya yakin Bapak Ibu akan sulit untuk membangun kehidupan doa bersama dengan Kristus. Pelihara dirimu dalam kasih. Cintai kasihi Tuhan Allahmu melebihi apapun. Melebihi kondisi apapun. Kasihi. Pelihara dirimu dengan kasih Allah. Dan yang terakhir. Berdoa dalam Roh Kudus. Tadi yang pertama pelihara dirimu dalam iman. Pondasi yang benar yang paling suci. Bangun iman kita, pondasi yang paling suci. Yang kedua, pelihara iman kita dalam kasih Allah. Kita bilang sama Tuhan, gak ada yang bisa menggantikan kasihku kepada Tuhan. Apapun itu, ketelanjangankah kata Paulus, kekurangankah itu. Apapun itu, mungkin aku gak punya apa-apa. Apapun Tuhan tidak akan bisa menggantikan kasih Allah kepada aku. Termasuk Tuhan berkat. Termasuk mungkin berkelimpahan, kepercayaan yang kau berikan, posisi-posisi yang kau berikan. Enggak akan pernah merubah kasihku kepada Allah. Oh Bapak Ibu saya percaya orang-orang begini, diajak berdoa kapan saja, dia pasti bisa. Tapi kalau uang lebih kita cintai, ada 1001 macam alasan untuk kita berkata, aku enggak bisa, aku enggak punya waktu. Padahal saya mau bilang, kalau saya hitung, gereja ini kita melakukan doa puasa itu 1 bulan cuma 4 jam. Dari 720 jam, gereja ini hanya minta 4 jam. 2 kali doa pelayan 2 jam. 4, 2 kali doa puasa. 8 jam Bapak Ibu. Dari 720 jam. Tapi kita bilang kita mengasihi Tuhan. Gak banyak gereja ini jam doanya. Kecuali menara doa yang 24 jam. Kenapa? Hati kita lebih condong. Kita lebih mengasihi yang lain daripada kita ada bersama dengan Tuhan. Jadi berdoa dalam Roh Kudus. Doa adalah sesuatu yang penting supaya bisa kita membangun iman kita sendiri. Ayat yang ke-20 saya baca. Yudas 1 ayat 20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam
Roh Kudus. Apa artinya berdoa dalam Roh Kudus? Bapak Ibu, berdoa dalam Roh Kudus bukan berarti berdoa dalam bahasa roh, bukan. Bapak Ibu, karena ingat bahasa roh itu karunia. Diberikan Tuhan. Tuhan yang memberikan karunia berbahasa roh. Sedangkan yang dimaksud doa, berdoa di dalam Roh Kudus berarti adalah berdoa di dalam roh itu sendiri, yaitu roh Allah sendiri. Apa artinya? Doa dalam Roh Kudus artinya adalah doa yang keluar dari hati, yang didiami, yang diterangi, dan yang dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi doa dalam roh artinya adalah doa yang diterangi, doa yang didiami, doa yang dikuasai. Kalau saya bilang, saya lebih senang ada kalimat ini Bapak Ibu. Permohonan, pujian, doa, ucapan syukur yang didorong. Roh Allah yang ada di dalam kita ini yang didorong atau yang didiktekan. Didiktekan itu saya kasih contoh. Misalnya A, P, I, P, A, P. Nah gitu misalnya. Jadi doa dengan Roh Kudus adalah doa yang lahir dari Roh Allah itu sendiri, yang didorong oleh Roh Allah, yang didikte, Roh Kudus yang memberikan, Roh Kudus yang menaruh bebannya. Jadi bukan, ada orang kadang-kadang gini, dia pikir kalau dia nggak doa kurang enak. Misalnya ada pertemuan-pertemuan para pendoa kita. Ini aku harus berdoa ini, padahal doa dalam roh adalah itu harus benar-benar yang lahir. Seperti ada apa ya kalau saya bilang, seperti itu ada satu yang ditaruh dan kita itu rasanya pengen sekali mau ngomong. Itu didikte oleh Roh Kudus. Karena rasanya kalau kita nggak omongin kita kayak seperti nggak tenang gitu. Karena doa itu ditaruh oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Mungkin pada waktu kita berdoa, terus tiba-tiba kayak ada ditaruh tentang mungkin kita mau berdoa untuk bangsa dan negara. Atau kita mau berdoa untuk family gathering kita. Atau kita mau berdoa untuk ada acara-acara misalnya mission trip mahasiswa. Itu sepertinya ditaruh, didorong. Kemudian seperti didikte oleh Roh Kudus kepada kita. Untuk kita ngomongin apa yang ditaruh Roh Kudus di dalam hidup kita. Doa dengan Roh Kudus. Saya yakin kalau kita doa dengan Roh Kudus, saya percaya doa-doa kita itu lahir dari inisiatif Roh Allah sendiri yang ada di dalam kita. Amin. Kalau doa lahir daripada Roh Kudus Bapak Ibu, saya percaya doa itu adalah doa yang berkuasa. Doa itu pasti akan dijawab oleh Tuhan. Selanjutnya, 1 Petrus 4 ayat 7, sedikit lagi Bapak Ibu. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasai dirimu dan jadilah tenang. Ini tema kita, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tahukah Bapak Ibu, tadi saya katakan pelihara dirimu dengan iman yang paling suci. Pelihara dirimu dengan dalam kasih Allah. Bapak Ibu, Alkitab bilang begini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu apa? Kuasai dirimu. Kuasai dirimu dari yang tadi tuh. Jadi bagaimana caranya supaya engkau bisa berdoa, kata ayat ini. Kuasai dirimu tadi yang dari mana? Keinginan seks, percabulan, cinta akan uang, sombong, gak mau dinasehati. Apalagi tadi pemecah belah, pemberontak. Jauhkan dirimu supaya engkau bisa berdoa, kuasai dirimu dari situ. Kemudian apa? Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Bagaimana caranya? Ini tadi yang dua hal. Kuasai dirimu, jadilah tenang. Kuasai dirimu, jadilah tenang. Orang yang kerasa kerusuk, saya yakinlah. Kalau kita berdoa kerasa kerusuk, Tuhan pagi-pagi bangun, langsung Tuhan kau tahu yang ku mau. Amin. Pergi. Tuhan bilang ya aku juga tahu apa yang harus kuberi sama kau, modelmu begitu. Tiap pagi datang berdoa, itu kayak Coca-Cola kan. Apa ya, ku tahu yang ku mau. Star Mile ya, apa ya? Apa itu iklan apa? Saya nggak tahu iklan apa. Pokoknya datang sama Tuhan. Tuhan, kau tahu yang ku mau. Amin.
Amin. Wah, bangun pagi sibuk sana sini, kemudian Tuhan, amin. Gak pernah punya waktu tenang. Nantikan Tuhan, dia bicara. Sampai hari ini saya meyakini dia masih bicara, dia bicara dengan firman. Baca firman-Nya sebelum engkau berdoa, supaya itu menjadi pijakan, dasar pondasi imanmu yang paling suci. Jadilah tenang. Kita baca sama-sama ayat ini Bapak Ibu. Dua iya. Sebab daripadanya lah orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan, hidupnya pasti tenang. Orang yang membangun pondasi imannya yang paling suci kepada Tuhan, dia pasti tenang hidupnya, makanya dia gampang berdoa. Dikatakan Alkitab, hanya pada Allah saja aku tenang. Bapak Ibu, duit akan berubah, dia bisa hilang. Orang yang paling kita cintai gak ada yang kekal, dia pun akan pergi. Semua yang kita pegang, yang kita anggap menjadi sumber kebahagiaan kita, semuanya gak ada yang kekal. Yang kekal adalah Kristus. Yang gak pernah berubah adalah Kristus. Sebabnya taruh harapanmu kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, hanya padamu aku tenang. Nantikan Tuhan. Diam, duduk, baca Alkitab sebelum engkau memulai aktivitas kehidupanmu. Mau 5 menit, mau 10 menit. Sampai nanti engkau berpengalaman dengan Tuhan. Sampai engkau berkata, nikmat kali dalam hadirat Tuhan. Enggak ada bandingannya. Seperti Daud berkata, lebih baik 1000 hari di 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Enggak ada bandingnya. Saya suka kalau orang Karo bilang kalau Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan, itu dibilang lang terkatakan bahagianya. Enggak bisa dibilang dengan apapun bahagianya. Wah, itu nikmatnya. Sebabnya saya ajar jemaat GKKD berdoa. Berdoa bukan sekedar ngisi jadwal. Tapi doa nikmati dia. Biarkan kebesarannya mengendalikan dan menguasai pikiran kita semua. Mungkin kita punya pikiran kotor. Mungkin kita pernah jatuh ke dalam seks kata Alkitab yang tadi dalam akhir zaman. Mungkin ada orang-orang yang terlibat dengan percabulan. Mungkin ada orang-orang pemberontak. Mungkin ada orang-orang yang rumah tangganya diambang kehancuran. Dia enggak menikmati sebuah relasi dengan pasangannya. Saya mau katakan, datang kepada dia yang mendesain keluargamu. Dia lebih tahu bagaimana harus menyelesaikannya. Datang berdoa kepada dia. Nantikan dia. Katakan, hanya engkau Tuhan sumber kebahagiaan aku. Buat aku tenang supaya aku bisa berdoa. Buat aku tenang supaya aku bisa dengar engkau. Buat aku tenang di tengah-tengah banyaknya problem masalahku. Banyaknya tekanan-tekanan yang aku alami. Banyaknya problem, buat aku tenang supaya aku bisa berdoa. Saya tutup dengan ada 2 ayat ini Bapak Ibu. Ada 1 slide lagi. Yesaya 30 ayat 15. Kita baca bersama-sama. Saya nggak tahu waktu saya melihat foto dari orang ini berdoa. Air mata saya tiba-tiba menetes pada waktu saya. Saya ingat waktu kita pertama-tama tadi bicara tentang kasih. Pertama-tama kita mencintai Tuhan. Saya sadar punya satu pengalaman yang begitu intim dengan Tuhan. Satu pengalaman saya ingat, saya pernah 1 kali di kamar saya berpengalaman dengan Tuhan. Sejak itu saya berkata gak akan ada yang bisa menggantikan kau Tuhan. Karena saya pernah berpengalaman dengan dia. Saya merasakan bagaimana dia memeluk saya dan berkata, Alin, aku mengasihi engkau. Alin, engkau anakku, aku mencintai engkau. Saya merasakan satu pelukan Bapa yang hebat. Saya merasakan sewaktu itu di kamar saya benar-benar saya merasakan ada hadiratnya, cintanya yang membuat saya hormat dan kagum kepada dia. Dan saya mau bilang gak ada yang bisa gantikan itu. Sama kayak Daud bilang, aku gak butuh apapun karena aku pernah berpengalaman dengan cinta dan dia. Aku pernah berpengalaman bagaimana aku bersama dengan dia.
Bagaimana satu sukacita yang gak bisa dibilang dengan kata-kata, yang gak bisa dikasih oleh dunia ini. Satu pengalaman yang begitu hebat. I shall not want. Aku gak butuh apa-apa kecuali Tuhan. Aku gak perlu apa-apa. Ya, aku mengalami pergumulan, benar. Aku masih punya masalah, benar. Tapi saya bilang ini gak akan pernah menggantikan cintaku kepada Tuhan. Karena aku tahu dia betapa cinta kepada aku, betapa mengasihi aku. Sampai dia mati di atas Kalvari, merubah satu relasi yang tadinya aku jauh dari dia. Dia datang, dia mati di atas Kalvari, mengubah relasi yang tadi aku terpisah dengan dia. Tapi dia buat satu hubungan yang indah antara bapa dengan anak. Cinta mula-mula yang begitu hebat. Dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengar Bapak Ibu, dengan bertobat dan tinggal diam, sekali lagi, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Masalahnya kata Alkitab, tapi kamu enggan. Kita so sibuk. Kita mengganti melayani Tuhan dengan pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita mengganti melayani Tuhan dengan kesibukan demi kesibukan. Kita ganti semua satu hubungan padahal dia mati untuk relasi. Kekristenan itu bukan sekedar agama, dikatakan. Kekristenan adalah relationship. Satu hubungan yang dekat bapa dengan anak. Anak yang sudah ditebus dengan darahnya yang mahal. Saya mau kata untuk relasi itulah Yesus mati di atas Kalvari. Supaya kita dekat dengan dia. Supaya kita bisa berbicara dengan dia secara langsung. Hari ini di dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu Bapak Ibu. Jangan kerasak kerusuk. Ambil keputusan, aku mau tinggal tenang dalam hadirat-Mu Tuhan. Aku tahu situasi sulit. Aku tahu keadaanku begini Tuhan. Tapi aku mau memutuskan. Di dalam tinggal tenang terletak kekuatanku. Biarkan aku mengalami itu bersamamu Tuhan. Di dalam tinggal tenang. Engkau bisa berlutut. Sembah dia. Engkau bisa katakan aku cinta kau Tuhan. Mungkin hari ini kau berkata, Tuhan hatiku seperti rusa yang rindu air. Aku kering Tuhan. Aku gak pernah lagi mengalami satu relasi yang intim dengan Bapa. Aku gak pernah lagi merasakan engkau bicara sama hidupku. Aku gak pernah lagi merasakan satu rangkulan pelukan Bapa yang erat. Yang berkata, anakku aku mengasihi engkau. Anakku aku sudah mati untuk engkau. Anakku aku mau menolong engkau. Anakku aku mau membantu engkau. Mungkin kita bilang aku gak pernah lagi merasakan pelukan itu. Mungkin kita bilang Tuhan aku memang melayani tapi aku kering. Aku memang melayani tapi aku kering, aku gersang. Hari ini basahi hatiku. Seperti rusa yang haus, basahi hatiku. Aku pengen hatiku kembali bangkit mengasihi engkau. Aku pengen mengalami kembali kedekatan, keintiman dengan Bapa dan anak. Dikatakan Yesaya 38 ayat 16. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan engkau. Dia katakan apa? Bapak Ibu kalau hari-hari ini kau mengalami kegusaran. Kita berdoa dengan ayat ini. Tenangkanlah rohku. Tenangkanlah rohku. Buatlah aku sehat. Buatlah aku sembuh. Hari ini bilang sama Tuhan. Tenangkanlah rohku Tuhan. Aku gusar. Aku ragu-ragu. Ini yang buat aku gak tenang. Aku khawatir. Aku takut. Aku bimbang. Tenangkanlah rohku. Tenangkanlah rohku. Hari ini Bapak Ibu. Siapa di tempat ini? Saya mau kita berpengalaman dengan Tuhan. Nikmati Tuhan, hormati kesucian dan kekudusannya. Bilang sama Tuhan, Tuhan tenangkanlah rohku. Ada banyak hal dunia yang menarik perhatian aku sehingga aku gusar, gundah gulana, khawatir, takut, bimbang. Dan aku mulai kompromi, aku tidak lagi menghormati kekudusanmu. Hari ini minta kepada Tuhan,
Tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Apa yang perlu Tuhan sembuhkan dalam batinmu, dalam hatimu. Dia mati untuk kita semua. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Datang kepada Dia. Bapak Ibu berhenti jadi orang Kristen, main-main agama-agamaan, main Kristen-Kristenan. Kekristenan itu adalah relasi. Relasi Bapa dengan anak. Kekristenan bukan sekedar agama. Hari ini datang kepada Dia, berdoa kepada Dia supaya imanmu bisa terpelihara. Katakan kepada Tuhan, Tuhan bangunkan kembali rohku yang sudah tidur. Mungkin karena disebabkan oleh dosa, masalah-masalah, tekanan demi tekanan. Hari ini bangunkan kembali roh itu Tuhan. Hidupkan kembali Tuhan. Aku mau menantikan Engkau. Aku mau menantikan Engkau. Mari angkat pujian ini, katakan selidiki aku Tuhan. Tuhan paling tahu, Bapak Ibu mau diam pun Tuhan tahu posisi kita hari ini. Minta Tuhan, minta Roh Kudus. Hari ini datang kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, selidikilah hati dan batinku Tuhan. Minta Roh Kudus memberikan pengertian. Kalau selama ini kasih kita mulai jauh daripada Tuhan, karena ada masalah, ada tekanan, karena ada dosa-dosa. Bapak Ibu, minta anugerahnya dan berkata kepada Tuhan, Tuhan ubahkan aku, ubahkan keluargaku, ubahkan kehidupan pribadiku. Kalau ada kebiasaan-kebiasaan yang selama ini membuat hidupmu gak bisa tenang, ada rasa bersalah, rasa ketakutan itu yang membuat engkau gak punya relasi yang indah dengan Tuhan. Engkau gak menikmati kebersamaan yang begitu luar biasa, yang dunia gak akan pernah beri pada waktu engkau ada dalam hadiratnya, pada waktu engkau ada bersama dengan Dia. Dunia gak akan pernah bisa memberikan kebahagiaan yang begitu luar biasa. Kau gak bisa gantikan apapun, karena Dia Tuhan yang akan bisa memuaskan hasratmu.
Dia Tuhan yang akan bisa memulihkan engkau. Sehingga engkau bisa terpelihara imanmu di atas iman yang paling suci. Hari ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berkata, Tuhan aku rindu kembali dipulihkan hubungan pribadiku dengan Engkau. Aku rindu mengalami satu hubungan yang dekat dengan Bapa. Aku mau kembali intim dengan Engkau Tuhan. Segarkan rohku. Kalau Bapak Ibu berkata seperti itu, Bapak Ibu cukup taruhmu di tanganmu di dada. Gak usah lihat kanan kiri. Kejujuranmu, keterbukaanmu ini momen yang penting untuk engkau mengambil keputusan dalam firman Allah. Berkata, Tuhan, aku mau hidup membangun iman pribadiku, iman di tempat iman yang paling suci. Aku mau membangun imanku di dalam kasih Allah. Kalau selama ini ada banyak hal yang bisa menggantikan posisimu, mungkin itu kelemahanku, itu mungkin hobi, itu mungkin kesenangan-kesenangan duniawi. Hari ini kita bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau serahkan hatiku sepenuhnya buat Engkau. Aku mau Engkau menjadi satu-satunya sumber kebahagiaanku. Engkau satu-satunya sumber pengharapanku, sumber kekuatanku yang gak akan pernah mengecewakan. Kalau Bapak Ibu berkata seperti itu dan engkau berkata, aku rindu membangun kembali hubungan secara pribadi, doa bersama dengan Allah, doa yang lahir dari roh, yang digerakkan oleh roh Allah itu sendiri. Kalau engkau berkata seperti itu, taruh tanganmu di dada. Gak usah lihat kanan kiri, Roh Kudus ada di sini. Orang lain gak punya kemampuan untuk mengubah engkau. Gengsi kita tidak akan bisa mengubah keadaan kita. Yang bisa mengubah kita adalah Roh Kudus. Sebabnya datang kepada Dia. Kalau engkau berkata, Tuhan aku perlu Engkau. Kalau engkau sadar bahwa engkau kehilangan kasih yang mula-mula, cinta yang mula-mula, datang kepada Dia dan bilang, aku mau berpengalaman dengan Engkau Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu berkata seperti itu, taruh tanganmu di dada. Mari kita angkat pujian ini. Telah kulihat